Selamat siang, siswa-siswa TKJ. Di sini saya akan menginstalkan Linux Ubuntu. Ya, saya akan menginstalkan Linux Ubuntu karena saya perhatikan perbedaan menginstal Linux yang lain. Jadi sudah ada dua saya contohkan, itu Debian dengan Ubuntu, dan saya melihat ada perbedaan sedikit pada saat penginstalan, karena di varian Linux memang ada perbedaan pada saat penginstalan. Ya, nah seperti biasanya pada saat kita mau menginstal di VirtualBox, kita sudah buatkan tempatnya. Sini saya sudah buatkan tempatnya untuk menginstal Linux Ubuntu. Jadi saya sudah siapkan tempatnya. Yang kedua, kita harus rencanakan jaringannya seperti apa, dan perencanaan jaringannya itu kita setting di sini. Ya, kita setting. Setting jaringan yang kita tahu itu bahwa ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Artinya jaringan itu menyebarkan atau menerima, atau kalau dalam bahasa IP-nya itu IP DHCP atau DHCP clean, DHCP server atau DHCP clean. Nah, di komputer saya ada dua interface. Ya, di sini ada dua interface. Ini interface pertama itu ada Intel, kemudian interface kedua itu ada TP-Link. Ini LAN card ya. Ini yang LAN onboardnya. Nah, di sini terlihat bahwa di interface pertama ini aktif, ya, aktif. Nah, aktif, apakah dia aktif karena dia mengeluarkan jaringan, ya, ataukah aktif karena dia menerima? Nah, di sini dia menerima karena ini interface ini internet. Jadi dia menerima internet dari sini, ya. Jadi masuk dia IP yang masuk ke interface ini. Sementara di interface kedua ini tidak aktif, ya, tidak aktif. Nah, dari sini kita sudah bisa rencanakan apakah di perjalanannya jaringan itu interface kedua itu akan mengeluarkan ataukah akan menerima. Jadi dibolak-balik, misalnya ini menjadi internet, ini mendapatkan internet, ini mengeluarkan jaringan. Ya, mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Ya, jadi dipahami, karena kalau dilihat dari pengaturan jaringan di VirtualBox, ya, network, ya, di sini kan ada adapter 1, adapter 2, adapter 4. Adapter, bahasa adapter itu kan kalau di kelistrikan kan adaptor. Kalau adaptor itu berarti arus listrik yang masuk atau arus listrik yang keluar. Nah, di sini adapter itu adalah adapter jaringan yang masuk atau jaringan yang keluar dari 4 adapter ini. Nah, misalnya kita aktifkan adapter 1, enablekan, aktifkan gini. Nah, di sini ada pilihan, ya, karena terkadang saya melihat sulit menentukan apa yang pilihan apa yang di sini. Nah, tergantung dari perencanaan jaringan kita, ya. Misalnya yang selalu kita pakai itu adalah host only adapter, ya, host only adapter. Kalau di VirtualBox kan selalu mengarah ke host only adapter yang selalu kita pakai. Tetapi ternyata di dalamnya ini kan ada yang sering juga kita pakai, ada NAT, kemudian ada bridge adapter. Yang tiga itu yang biasa kita
gunakan pada saat kita setting jaringan atau menginstal sistem di VirtualBox. Kalau pilihan kita adalah NAT, berarti kita menerima IP dari luar. Ya, kita menerima IP dari luar, IP internet. NAT itu kan Network Adapter Translate ya. Ya. NAT itu dia akan otomatis mendapatkan IP dari yang adapter yang aktif tadi dari sini kalau dia DHCP ya, kalau dia DHCP. Kemudian kalau bridge adapter, kalau NAT tadi kan tidak ada pilihan di name-nya. Kalau bridge adapter ada pilihan di name-nya. Ya. Pilihan ini kan adalah pilihan yang aktif di sini. Yang dua ini. Ya, kalau misalnya ada wireless akan muncul juga wireless di sini. Bridge adapter, bridge itu kan jembatan. Lewat. Ya, lewat. Nah, bridge itu kan dia menentukan dia mau menerima di adapter yang mana, TP-Link atau Intel Ethernet. Yang ini TP-Link, Intel Ethernet. Ya, ini bridge adapter. Dia mau menerima yang mana bridge-nya, pakai ini atau ini. Kemudian bridge adapter ini mau keluar atau mau masuk, jaringan keluar atau jaringan masuk. Ya, kalau misalnya karena tadi di sini yang aktif Ethernetnya itu adalah ada dua, maka pilihan kita di sini kalau misalnya kita pakai Intel Ethernet Intel ini, dan di sini dia aktif, kita sudah tahu bahwa masuk internet, dan kita pakai ini, berarti jaringan sebentar itu yang kita install dia juga akan mendapatkan internet. Apa perbedaannya di NAT? Kalau NAT tadi dia langsung menangkap Intel ini, tapi kalau di sini kan ada pilihan. Ya, ada pilihan. Kalau kita pakai ini berarti tidak ada jalur internet yang masuk, kosong. Tinggal kita tentukan sebentar, tergantung aktifnya kemana ini. Ya, jadi itu perbedaannya. Kemudian di sini di adapter satu kan tidak mungkin diaktifkan dua-dua ini. Ya, diaktifkan dua-dua ini tidak mungkin kan? Pasti satu pilihan. Di host only satu pilihan. Ya, satu pilihan, virtual host only. Nah, kalau misalnya mau diaktifkan dua-dua ini, jalan dua-dua, yang ini jalan dua-dua, berarti pilihan yang kita centang adalah adapter 2 ini. Misalnya adapter 1 tadi colokan pertama adalah NAT ya, atau bridge, tentukan kemana. Berarti adapter 2 tentukan tidak mungkin NAT ya. Selain NAT, kalau misalnya kita pilih NAT di sini. Ya, apa NAT di sini? Tentukan yang mana? Yang jelas namanya adapter itu masuk atau keluar, masuk jaringan, keluar jaringan. Jadi itu. Nah, untuk penginstalan ini saya pakai NAT. Saya pakai host only adapter. Untuk sementara saya pakai host only adapter penginstalannya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah saya mau connect untuk dirinya sendiri, untuk komputer ini sendiri, fisik ke host. Jadi yang ini ya, yang ini. Nah, pengaturan ini kan sebentar bisa diubah tergantung dari perjalanan jaringan. Saya pakai host only. Host only itu kan hanya adapter hanya host ya, hanya host. Saya oke kan. Kemudian saya start seperti biasa ya, seperti biasa. Kemudian saya cari Ubuntunya, saya simpan di mana ini.
Saya pakai 2004 lah. Ada 20, 22, ada 22, ada 20. Saya pakai 20 saja. 20. Kemudian choice start. Perhatikan perbedaannya di Debian ya, karena sudah ada Debian, saya sudah instalkan. Kita perhatikan perbedaannya kalau Ubuntu. Tampilan utamanya seperti apa. Nah, kita lihat. Kalau di Debian dia akan munculkan apa namanya? Bahasa ya. Bahasa, kalau tidak salah bahasa, kemudian pengaturan keyboard. Nah, ini dia awalnya seperti ini. Jadi kita tunggu, kita lihat sampai di mana. Ini baru muncul bahasa penginstalan, pilihan bahasa penginstalan ya. Karena kita bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia, atau mau pakai bahasa Inggris juga sebenarnya bisa. Kalau pakai bahasa Inggris itu biasanya kan kita mencari tutorial itu dia berbentuk bahasa Inggris, dan menu-menu yang tampil tidak bahasa Inggris, kadang kita tidak tahu posisinya yang mana. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Di sini defaultnya untuk keyboard Inggris ya. Di situ di bawah ada dan back, karena sudah sesuai keyboard kita pilih dan. Nah, ini adalah pengaturan network kita yang tadi kita pilih. Nah, di sini ada tulisan DHCP 192 168 56 109 24 ya. Kita maunya settingan IP kita itu statik ya, statik. Di situ ada IMP OS3, name-nya, tipenya ETH, not belum ada. Kalau kita continue without network, jadi kita setuju yang di atas. Dan kalau kita mau mengisi IP pada saat penginstalan, bisa juga sama dengan Debian. Nah, kita isi saja, kita isi IP, kita sudah tentukan IP-nya. Ya, kita pilih ini INP OS3, baru enter. Kemudian edit versi 4. Kemudian metode manual, baru enter. Kemudian subnet itu kan prefix ya. Prefix berapa? Prefix 24 ya, kita selalu pakai 24 ya. Address, sorry, bukan begitu. Networknya saya pakai 200.1.1 ya, atau sembarang IP-nya, terserah lah. Yang perlu dilihat ini adalah penulisan subnet prefixnya ya, subnet prefixnya. Networknya jangan 1 ya, nanti bingung lagi. 0 200.1.1.0 prefix 24, jadi jaringan 200.1.1.0. Selalu saya ingatkan bahwa network itu tidak selamanya 0 ya. Jadi untuk pemahaman network itu bisa belajar di prefix, karena tidak selamanya 0. Addressnya 200.1.1.1. IP server saya nantinya adalah
200.1.1.1 gateway. Karena saya tidak mau konekkan dulu ke internet, pintunya kemana? Karena biasanya gateway kan internet, tapi selamanya gateway itu internet. Gateway itu kan pintu kemana? Nah, yang saya mau perlihatkan di sini adalah pengisian IP-nya sebentar. Gateway kosongkan, name server saya kosongkan, domain saya kosongkan, kemudian saya pilih save. Oke, setelah itu baru continue. Sudah berubah statik 201.1.24, baru saya continue without network. Proxy saya kosongkan. Mirror, kalau misalnya kita butuhkan source list, ya ini defaultnya kan dia langsung ke Ubuntu. Nah, kalau misalnya kita butuhkan source list yang mengarah ke yang paling terdekat, kita bisa ganti di sini. Tapi kita biarkan dulu default saja. Dan kemudian setelah done, kita dimunculkan tampilan ini. Sini configure storage-nya di mana. Ini kita kalau mau membuang centangnya seperti ini. Ini sudah otomatis centangannya ya, karena dia menginstal di VirtualBox. Ini harddisknya VirtualBox. Jadi yang di bawah ya, setup this as LVM. Kalau tidak salah saya sudah berikan partisi untuk Linux ya. Jadi saya tidak setup ya, saya buang centangannya ini ya. Kemudian di bawahnya ada kostum. Yang jelas saya menginstal seluruh harddisk, menggunakan seluruh harddisk yang ada di pembagian tadi di VirtualBox tadi. Jadi saya buang centangannya ini, kemudian saya pilih done. Kemudian partisinya sudah kelihatan karena cuma dua kan, partisi 1, partisi 2. Oke, saya pilih done. I want to continue. Yes. Enter username. Nah, di sini kita membuat nama kita, username. Saya pakai TKJ. Server name-nya juga TKJ. Hati-hati di penulisan sini sebentar ya. Pick username-nya juga TKJ. Password-nya 123. Ulangi, 123. Your name, server name, pick username. Karena pada saat login pertama, sebentar, kita pakai user TKJ password 123. User yang login pertama sebentar adalah user TKJ password 123. Ya, kita done. Sini open SSH, apakah kita mau menginstal SSH server? Saya pakai ya saja. Identitas tidak usah, no, dan nah, di sini baru dia memasang sistem. Di sini agak lama ya. Ya, kita biarkan saja. Atau saya skip di sini, nanti di posisi ada pemilihan baru saya munculkan. Nah, kita sudah lihat hasilnya ya. Sini sudah muncul view full log dengan reboot now. View full log dengan reboot now, artinya dia sudah selesai. Kita tinggal reboot. Kita reboot, pilih reboot ini ya, pilih reboot.
Ini sudah jalan ya. Nah, ini posisi pertama pada saat kita login. Jadi sama di Debian, pada saat muncul seperti ini kan TKJ login. Kalau Debian kan kita pakai root, kemudian password 1, 2, 3. Ini nggak mau, ya. Ini di bawah ini kita harus root pakai user biasa, login pakai user biasa itu tadi TKJ, kemudian 1, 2, 3. Nah, ini user biasa. Kalau user biasa kan kita tidak bisa mengkonfigurasi. Untuk masuk ke sana, ke rootnya, kita pakai sudo su, passwordnya 1, 2, 3. Nah, sudah ada perbedaan di di dolar dengan pagar ini. Pagar menentukan bahwa dia sudah posisi root administrator. Ini saya kesini ya, sudah posisi administrator. Nah, berikutnya adalah bagaimana melihat IP address-nya. Ya, IP address-nya sama, kalau di Linux-nya selalu IPA. Ya. Sini ada 200.1.1.1. 200.1.1. Tapi bagaimana konfigurasinya? Kalau konfigurasinya itu kan biasa kita pakai nano etc network interface. Kalau ini tidak ada. Untuk melihat cd etc network kemudian ls, di situ kan tidak ada interface, ya, tidak ada interface. Terus caranya gimana? Kita kembali dulu, cd etc, kita lihat isinya ini ls. Banyak ya, masih banyak di sini ya. Kita naik dulu. Nano cd etc. Ingat itu yang net plan ya. Kalau nano baru setup. Nano net ya, net enggak mau ya. Jadi sebenarnya untuk mengkonfigurasi itu adalah net plan. Nano net plan net plan ini net plan. Nah, karena posisi saya, anggaplah saya tidak tahu ya net plan itu apa di belakang, jadi saya tap saja. Nah, saya ulangi ya. Ini saya kembali ke posisi paling bawah lagi. Jadi kan saya sudah tahu bahwa dia di etc net plan. Jadi nano etc net plan kemudian 00 seperti ini. Tapi kalau misalnya saya tidak tahu 00-nya, saya tinggal tab saja, muncul sendiri. Ya, jadi perintah untuk konfigurasi IP di Ubuntu itu nano etc netplan 000 installer config yum. Ya, kalau di lainnya kan nano etc. Sebenarnya dulu juga di Ubuntu nano etc network interface ya. Nah, kita lihat isinya, kita enter seperti ini. Network ya, .2 Ethernet. Lihat di penulisan. Ethernet INP OS 3, address 200.1.124, name server, address 0, search 0 ya. Ini ya, address 0,
Ini saya saya karena ini kan server saya tidak connect internet ya, karena saya setting tadi dalam bentuk virtual adapter host only, dan saya mengisi address. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa connect internet? Maka saya hubungkan ke internet sementara. Saya hubungkan internet sementara karena saya mau update sistem. Kalau posisi begini saya tidak bisa update sistem. Ya, saya hubungkan sementara. Saya tidak pakai NAT. Ya, saya tidak pakai NAT yang di sini. Tapi saya pakai bridge adapter. Dan saya arahkan yang terkoneksi ke internet ini. Dan saya lihat IP-nya yang ini. Ya. Jadi saya koneksikan ke sini. Saya bridgekan ke sini, menerima IP ke sini. Ya, menerima IP ke sini, tapi menerimanya secara statis. Ya, statik. Jadi saya samakan kelas dan segmen IP-nya. Ya, 13253. Nah, kalau misalnya banyak yang connect internet kan kita tidak tahu, tapi kebetulan kan cuma saya. IP tadi kalau misalnya saya pakai IP selain 253 tidak akan mungkin tabrakan. Ya. Nah, saya isi IP di sini. Ganti IP di sini. Sesuai yang ini. Sesuai yang ini. 19, 16, 13 192 19 apa 16 13 selain 253 tadi saya ambillah 200 saya ambillah 20 ya, prefix 24. Name servernya saya ambil gerbangnya, atau saya ambil name servernya itu adalah IP di Google 8.8.8.8 ya, 8.8.8. Saya simpan, yes, enter. Kemudian yang di sini bridge Intel, oke. Sini saya restart ya. Setelah kita mengisi IP, kita restart. Restartnya itu kita restart itu dengan net plan apply. Ya, net plan apply, baru kita cek IP A. Itu sudah ada 192.16.13.20 prefix 24. Setelah itu kita tes apakah connect internet atau tidak. Ping Google. Belum connect. Ctrl X, Ctrl C ya, Ctrl C. Karena tidak connect, sebenarnya ini gateway-nya ya. Tapi kita resolve dulu. Nano etc resolve on. Ini name servernya kita ganti menjadi 192.16.13.1 pintu ya, pintu internetnya. Ctrl X, yes, enter. Kita coba lagi. Ping. Belum.
Berarti saya naik dulu, saya clear dulu ya supaya gampang. Saya konfigurasi ulang di atas di ini address, kemudian sini name server, gateway, yaitu 192.168.16.13.1. Ctrl X, yes. Kemudian kita restart netplan apply. Salah ya. Jadi untuk koneksi ke internet ini kan belum bisa connect internet ya. Ping google.com. Kita masuk kembali ke interface, pengaturan interface-nya. Ya, address, kemudian gateway, penulisannya salah tadi ya. Gateway 4 192.16.13.1. Kemudian di sini kosongkan saja. Ctrl X, yes, enter. Kemudian netplan apply. Di sini juga harus diperhatikan, ini ada kayak tab-tab ya, kayak tab-tab atau spasi lah, supaya apa namanya, jarak, ada jarak. Ingat, jarak ini nggak boleh pakai tombol tab, tapi harus pakai spasi. Ya, tombol tab dia nggak mau jalan kalau dia pakai tab. Jadi posisinya ini seperti ini ya, NPOS3 adalah nama ethernetnya, addressnya, kemudian address ya. Ini kita harus pakai spasi untuk mengatur jarak. Addressnya ini 192, saya konekkan ke internet, posisi ini. Gateway, posisi penulisan. Name server ya, name server itu untuk DNS. Set, ini ya kosong ya, posisi untuk pengisian IP yang ini penulisannya ya. Kalau misalnya kita selesai, Ctrl X, kemudian restart. Biasanya kita akan memakai restart etc init d nettoken restart ya, nettoken restart. Ini tidak mau juga ya, tidak dipakai. Jadi kita pakai netplan apply, netplan apply ya, netplan apply. Kalau yang lainnya untuk melihat hasilnya itu kan tetap sama IPA ya, IPA
Bisa juga sebenarnya ifconfig kalau kita install tools, net toolsnya, ya. Jadi itu untuk pengisian IP-nya, ya, pengisian IP-nya. Ini saya mau konekkan ke internet, saya cek internetnya, ping Google. Ini kan tidak connect internet, ini posisinya saya. Ya, posisinya saya ini tidak connect internet. Saya posisikan di sini di setting, network, bridge adapter masuk. Oke. Sini saya sudah sesuaikan IP-nya, IP statik saya pakaikan untuk masuk, ya, walaupun dia DHCP. Ya. Walaupun dia memberikan IP DHCP, tapi saya mau menerimanya, mau mengisinya sini secara statik. Kita coba di resolve-nya deh, resolve-nya, ya, nano etc resolve. Resolve-nya ini saya ganti menjadi 192.16.13 gateway 13.1. Rolex, yes, enter. Tersimpan nggak? Oh ya, baru saya coba ping Google. Nih, sudah connect, ya. Jadi inti yang saya mau berikan di sini adalah mengenai pengaturan IP address, karena ini berada di VirtualBox ini, ya, berada di VirtualBox. Yang pertama yang harus dilihat, seperti yang saya bilang tadi, di pengaturan networknya, ya, pengaturan itu. Kalau saya pakai NAT, tidak perlu atur-atur di dalam sini, ya, NAT DHCP. Kalau saya berikan bridge adapter interface ini, kemudian saya pakai DHCP juga, maka tidak perlu saya atur-atur, ya, tidak perlu saya atur-atur konfigurasi IP-nya. Tapi kan kalau tidak diatur konfigurasi IP-nya, kita tidak tahu IP dari mana, cara pengaturannya bagaimana, ya, dari mana IP ini, ya. Mungkin itu yang saya berikan, ya, di masalah pengaturan IP di Ubuntu dan penginstalannya. Terima kasih.